Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaidah MPD, dosen STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang penelitian. Penelitian dan publikasi ilmiah. Pertama kali judul di awal tahun 2022 melakukan penelitian analisis peningkatan kemampuan digital guru melalui metode Knauser pada masa pandemi COVID-19 di Komet Depok. Publikasi Jurnal La Roiba sebagai Ketua Sumber Dana PDP L2 Dikti 4. Yang kedua, analisis kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 SMP Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, dipublikasikan di Jurnal La Roiba sebagai Ketua. Sumber dana berasal dari PDP L2 Dikti 4. Penelitian ketiga dilakukan pada tahun 2021, pengaruh penggunaan media slide PowerPoint terhadap motivasi belajar PPKN siswa di SMP. Publikasi pada Sinta STKIP Ar-Rahmaniyah, saya sebagai Ketua Sumber Dana Pribadi. Yang keempat, Proceeding Seminar Nasional STKIP Ar-Rahmaniyah 2021, Transformasi Pembelajaran Menuju Era Merdeka Belajar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, dipublikasikan pada Semnas STKIP Ar-Rahmaniyah sebagai anggota Sumber Dana Pribadi. Penelitian berikutnya, saya melakukan penelitian peningkatan pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda melalui metode demonstrasi kelas 5 SDIT Al-Fatih Depok. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, dipublikasikan pada Sinta STKIP Ar-Rahmaniyah sebagai Ketua Dana Pribadi dan dukungan dari SGI. Penelitian terakhir, kemampuan kepala sekolah berkomunikasi dengan manajerial dan kedisiplinan guru. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, publikasi Sinta STKIP Ar-Rahmaniyah sebagai Ketua Sumber Dana Pribadi. Berikut ini adalah roadmap penelitian yang saya lakukan. Pada tahun 2022 dilakukan penelitian analisis meningkatkan kemampuan digital guru melalui metode Knauser pada masa pandemik COVID-19 di Komet Depok. Pada tahun 2021, analisis kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 pada SMP Jakarta Timur. 2021, penelitian pengaruh menggunakan media slide PowerPoint terhadap motivasi belajar PPKN siswa di SMP. Pada tahun 2020, melakukan peningkatan pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda melalui metode demonstrasi kelas 5 SDIT Al-Fatih Depok. Di tahun 2019, penelitian yang dilakukan adalah kemampuan kepala sekolah berkomunikasi dengan manajerial dan kedisiplinan guru. Publikasi ilmiah yang dilakukan. Analisis kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 SMP Jakarta Timur. Publikasi dilakukan pada Jurnal La Roiba di tahun 2021. Berikut ada link yang bisa diakses untuk menuju jurnal tersebut. Selanjutnya, pengaruh penggunaan slide PowerPoint terhadap motivasi belajar PPKN siswa di SMP dilakukan pada tahun 2001, dipublikasikan di Sinta dengan tercantum di sini link publikasi jurnalnya. Lalu Proceeding Seminar Nasional STKIP Ar-Rahmaniyah 2021
dengan judul Transformasi Pembelajaran Menuju Era Merdeka Belajar di tahun 2021 dipublikasikan di Sinta. Berikut hasil seminarnya dan berupa linknya. Lalu dilanjutkan, meningkatkan pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda melalui metode demonstrasi kelas 5 SDIT Al-Fatih Depok. Dilakukan pada Semnas STKIP Ar-Rahmaniyah, publikasinya tercantum link menuju proceedingnya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Terakhir, penelitian kemampuan kepala sekolah berkomunikasi dengan manajerial dan kedisiplinan guru. Dipublikasikan di Sinta, berikut tercantum link menuju jurnal Sinta, dilakukan pada tahun 2019. Penelitian yang diunggulkan. Dari beberapa penelitian tersebut, saya ambil penelitian yang saya unggulkan adalah analisis kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 SMP Jakarta Timur. Pada penelitian ini, kenapa diunggulkan? Karena selama saya menjadi dosen, ini penelitian pertama saya mendapatkan dana dari PDP L2-4. Dan pelaksanaannya dilakukan pada masa COVID-19. Pertama kali proses belajar berubah, pembelajaran dari bentuk konvensional menjadi pembelajaran di rumah. Nah, pembelajaran daring atau online ini berdampak pada emosional siswa untuk beradaptasi dengan situasi belajar yang baru. Bagaimana siswa bisa beradaptasi dan mengendalikan diri, ini dibutuhkan emosi yang baik untuk memotivasi diri agar mau mengikuti pembelajaran daring dengan bersemangat. Kecerdasan emosional siswa dalam belajar berkaitan sekali dengan emosi untuk bisa tekun berkonsentrasi, tenang, teliti, dan sabar memahami materi pembelajaran. Kecerdasan emosi siswa sangat menentukan efektivitas belajar daring siswa. Proses belajar daring ini dibutuhkan juga motivasi karena dengan adanya motivasi belajar dapat menjadi suatu pelajaran yang menyenangkan. Motivasi memiliki peranan yang strategis dalam aktivitas belajar siswa, jadi tidak ada siswa yang bisa bertahan belajar dengan baik tanpa adanya motivasi dalam dirinya. Nah, kecerdasan emosi yang baik ini sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pada masa pandemik ini, penting bagi siswa untuk terus memotivasi diri untuk belajar di situasi yang tidak diharapkan. Pembelajaran daring di masa COVID-19 membuat siswa banyak mengalami perubahan emosi, mudah frustasi, mudah bosan, stres dan sukar mengatur suasana hati, bahkan sulit berempati untuk bekerja sama dengan pihak lain karena proses pembelajaran berada di rumah. Di samping dampak kecerdasan emosi, pandemi COVID ini juga berdampak turunnya motivasi siswa seperti seringnya siswa tidak ikut dalam kegiatan pembelajaran daring. Hal tersebutlah yang membuat saya mengambil judul ini dan saya anggap penting karena momennya sangat dibutuhkan. Kita butuh di mana penelitian ini diharapkan dapat mengetahui informasi mengenai faktor-faktor masalah kecerdasan emosi siswa selama belajar daring dan bisa juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa secara daring, dan hasil dari penelitian analisis ini bisa digunakan oleh guru dan pihak sekolah. Hasil analisis ini memiliki makna dan kegunaan. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa, baik itu cara belajar mengajar, cara mengelola kecerdasan emosi, memotivasi diri siswa selama mengikuti pembelajaran daring atau online ke depannya. Inovasi yang diambil menemukan metode baru dalam pembelajaran daring yang memperhatikan kecerdasan emosi siswa, sehingga siswa termotivasi belajar dan guru bisa memanfaatkan hasil penelitian ini terhadap siswa dan mengantisipasi dampak-dampak dari pembelajaran daring. Berikut ini adalah publikasi yang terpublikasi dengan linknya. Konsistensi pengembangan ilmu ini dilakukan sesuai dengan keilmuan saya. Memiliki di bidang pendidikan dan kampus keguruan yaitu STKIP Ar-Rahmaniyah, kedepannya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang
pendidikan dari segi penggunaan pembelajaran digital yang akan terjadi pada era 5.0. Sekian, terima kasih. Demikianlah pernyataan diri dari bidang penelitian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.